Nah, kemarin Bu Yuni matur, ini mending diajarin ke teman-temanmu juga Nabila. Oke. Nah, terus oke. Jadi penggunaan untuk Atlas TI ini itu ini ya, awalnya saya belinya di Shopee. Jadi itu harganya sekitar 60 sampai 75.000 sekitar kayak gitu. Terus tinggal install seperti biasa, tidak ada kesulitan yang berarti. Lalu setelah itu nanti tinggal dibuka atlasnya aja. Sebentar. Apakah ini udah masuk share screen-nya teman-teman? Sudah masuk, Nabila. Oke. Sebentar, karena Atlas T ini lumayan besar ya kapasitasnya, jadi agak lemot sedikit. Kemarin setelah lapangan, terus ngetranskrip kan dari hasil rekaman dijadikan transkrip. Nah, terus nanti bisa langsung dimasukkan ke Atlas TI ini. Gitu. Jadi transkrip yang kayak yang dikirim Bu Yuni itu, yang modelnya tabel, lalu pertanyaan dulu, terus informan 1 seperti apa, informan 2 seperti apa, baru disimpulkan. Kalau saya menggunakannya seperti itu. Ini kenapa agak lemot? Sambil menunggu, nah ini hasil Atlas TI yang saya buat. Pas awal-awal ngerjain sih sebenarnya agak kesusahan ya teman-teman, karena kan ya seperti biasa adaptasi dulu dengan perangkat baru, software baru. Terus setelah diotak-atik, oh ternyata gini toh, dan saya yakin teman-teman pasti langsung bisa kayak gitu. Nah ini modelnya. Jadi nanti di Atlas T ini ada kayak apa ya? Ini per fenomena. Saya kan fenomenanya ada 4. Di fenomena yang keempat itu tentang faktor pendukung dan penghambat. Di sini faktor pendukung dan penghambat, lalu di consist of. Jadi dia dihubungkan gitu, di link. Consist of terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Ini kebalik, mohon maaf. Harusnya ini penghambat, ini pendukung. Mohon maaf, ternyata kebalik. Ya, terus dari sini nanti bisa di-linkkan seperti ini. Nah, saya mau kasih tutorial tentang pembuatannya ini sekaligus merevisi ini ya, yang terbalik ini malah nggak fokus. Nah, oke, jadi yang pertama new project dulu. Ini di full screen aja. Tentang faktor pendukung dan penghambat. Kalau menurut saya lebih mudah new projectnya itu setiap satu fenomena. Jadi kalau di Makbrek semua dalam satu project itu agak berat ya nanti ininya. Jadi lebih baik dibuat satu fenomena aja. Maaf ini agak berat, jadi sedikit lemot. Nah ini yang tadi ya. Oke. Nah oke, udah bisa di full screen. Nah yang pertama adalah langsung add dokumen aja. Kita lihat di sini modelnya emang seperti ini. Jadi kalau bagi generasi kita Bu, kita tuh kalau ngeliat ini kayak kurang menarik gitu, agak membingungkan karena modelnya yang terlalu konvensional gini. Jadi ngeliatnya tuh udah ruwet duluan. Padahal sebetulnya ini mudah. Pertama kita add dokumen dulu, langsung ke add filenya. Ini bisa selain Word bisa, dia juga bisa video, bisa langsung transkrip suara juga bisa, terus bisa apalagi ya? Jurnal juga bisa dimasukin ke sini. Tapi kalau saya ini baru nyobanya yang pakai transkrip wawancara. Oke. Nah, transkrip wawancara, faktor pendukung dan penghambat. Add dokumen.
Nanti dia secara otomatis langsung buka buka jendela di sini. D1 dokumen 1 transkrip wawancara. Masih loading lagi. Selain penggunaan atlas.ti, itu juga ada nanti penggunaan NVivo, teman-teman. Tinggal sereknya yang mana kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini yang jadi beda. Kan sebelumnya tuh transkripnya kita kan tabel-tabel seperti itu ya. Yang tabel seperti ini nih. Tabel kayak gini yang berdasarkan informat itu. Ini walaupun loadingnya lama tapi suaraku jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas, oke. Maaf ya, ini filenya agak berat-berat semua. Nah, sebelumnya kan yang kayak gini nih, transkripnya. Yang modelnya fenomena, terus pertanyaan, habis itu informan 1 dan sampai seterusnya, lalu kesimpulan. Tapi kemarin yang aku coba, itu masukin model kayak gitu, yang bentuknya tabel, si atlas ini kurang bisa nangkep. Jadi yang keluar nanti error gitu. Dia nggak bisa kebaca. Makanya ini tak pisahin. Jadi cuma Word gini. Nggak ada tabelnya. Lalu di akhir baru aku kasih kesimpulan. Nah. Dan baru di akhir aku kasih kesimpulan ini. Kayak gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Jadi kalau atlas ini, step pertama adalah add dokumen. Terus setelah itu kalian harus menentukan coding. Nah, coding ini maksudnya apa? Nggak usah pusing-pusing. Itu kayak apa ya ibaratnya ya? Kode untuk, ibaratnya kalau kalian buat kesimpulan, terus dikodein gitu. Tapi kode pertama, seperti gambar yang tadi itu kan kita membuat faktor pendukung dan faktor penghambat. Berarti faktor pendukung itu adalah kode kita. Kita masukin dulu ke sini. Di create free quotation ini. Oke. Terus juga kita memasukin faktor penghambat. Nah, tapi di mana build tulisannya? Kita search F aja, faktor penghambat. Nah, ini ada tulisan faktor penghambat. Kita bisa di sini. Terus di create free quotation ini. Oke. Nah, terus apa lagi Bill yang perlu di coding? Ya kan kita membuat kayak ini tadi, membuat kayak gini ya nih. Nah, kita harus baca dulu kesimpulan dari faktor pendukung itu apa, kesimpulan faktor penghambat itu apa. Nanti kita baru bisa menemukan coding yang tepat atau kata-kata yang tepat untuk mengisi ini. Kayak gitu. Berarti yang perlu diperhatikan adalah waktu kalian buat transkrip itu harus disertakan dengan kesimpulan. Langsung aja cari kesimpulan di sini. Nah, ini ada kesimpulan faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor penghambat pada nilai individu terjadi pada pengurus kampung edukasi Omah Ampiran karena perbedaan pendapat. Lah ini bisa dimasukin perbedaan pendapat dan cara pandang stakeholder dalam menjalankan mengakibatkan konflik dan ketidakantusiasan masyarakat. Di sini lagi-lagi peneliti itu adalah user utamanya. Jadi kalian harus nentuin sendiri. Ini kira-kira kalau disingkat jadi 2 kata, 3 kata, itu mana yang menjadi faktor penghambat? Oh, ternyata ketemu perbedaan pendapat. Jadi, itu tergantung cara pandang kalian masing-masing seperti itu. Terus kita tinggal copy aja perbedaan pendapat. Agak lemot. Jadi setiap
peneliti punya pemikirannya masing-masing kayak gitu teman-teman. Kalau di aku berdasarkan penjelasan kesimpulan tadi langsung ditemukan faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat. Nah ini tadi diklik ini tuh kan faktor penghambat. Terus diklik ini apply codes. Masukin kodenya. Tuh. Oh perbedaan pendapat. Terus kalau mau diubah sedikit bisa biar lebih rapi ya karena P besar. Langsung jadi sontreng, nah langsung dia masuk. Kalau gini tandanya berarti faktor penghambat ada di perbedaan pendapat. Kalau diginiin berarti nggak masuk. Nih masuk, gitu ya. Oke. Nah terus apalagi perbedaannya? Apalagi faktor penghambat ya? Kita lihat di kesimpulan. Di sini ada penghambat dari nilai organisasi karena tidak adanya penguatan organisasi seperti visi misi. Menyebabkan organisasi tidak terarah. Lah, dari sini peneliti sendiri yang harus menyimpulkan apa kode yang tepat. Kalau menurutku kode yang tepat dari kata-kata ini adalah tidak adanya penguatan organisasi. Nah, tidak adanya penguatan organisasi ini. Cuman ini bisa kamu ringkas sendiri lagi. Bisa diringkas lagi. Ini kan di copy dulu. Terus masuk ke yang tadi faktor penghambat di atas. Ini sebetulnya mudah yang buat agak jelimet karena bentuknya ya. Bentuknya tuh agak bikin tidak adanya penguatan organisasi. Tapi ini bisa diubah lagi supaya kok kayaknya tidak adanya penguatan organisasi kurang tepat ya. Berarti tidak ada penguatan organisasi. Oke. Tuh. Terus lagi penghambat nilai profesional, tidak adanya komitmen pada beberapa anggota. Ini bisa tidak adanya komitmen, kita masukin. Nah tadi, nah ini tidak ada komitmen. Jadi selain apply codes-nya lewat ini, juga bisa klik kanan, terus apply codes kayak gitu. Ini mungkin kalau kita ketemuan langsung di perpus toh bisa lebih paham lagi. Terus penghambat nilai profesional, tidak ada komitmen udah. Nilai kepentingan, permasalahan lahan. Nah, ini di lingkungan kelompok sasaran. Ini bisa dimasukin. Jadi benar kalian buat transkrip yang kayak Bu Yuni kasih kemarin itu, terus dibuat kesimpulannya masing-masing. Itu memudahkan banget untuk dibuat hasil analisisnya nanti. Oke, terus permasalahan lahan, adakah lagi? Koordinasi mendadak, tidak di faktor penghambat komunikasi menyebabkan kesalahpahaman. Ini bisa oleh koordinasi yang mendadak dan komunikasi tidak dilakukan secara langsung. Menurutku dari penjelasan ini kita ringkas, oh ternyata ketemu faktor penghambat adalah kesalahpahaman. Ini segini. Kesalahpahaman. Oke. Ada lagi enggak ya? Nah ini segini dulu aja 5 ini. Oke. Terus sekarang gimana Bil untuk faktor pendukung? Di sini aku juga menyimpulkan faktor pendukungnya. Jadi selain berdasarkan transkrip, itu juga bisa berdasarkan hasil observasi kalian. Toh di sini ternyata faktor pendukungnya ditemukan. Stakeholder mematuhi peraturan yang ada di SK, lalu juga ketua pengurus memiliki kreativitas, lalu juga komunikasi dilakukan melalui WhatsApp group memudahkan koordinasi. Nah, mematuhi peraturan ini adalah faktor pendukung yang pertama. Aku jadikan coding. Nah, ini ada di sini kan pendukung, masukin ke sini. Apply code. Apa tadi ya? Mematuhi aturan. Stakeholder mematuhi aturan. Oke. Terus ada juga ketua pengurus memiliki kreativitas dengan menginovasikan paket wisata. Aku coding menjadi adanya daya kreativitas gitu ya, daya kreativitas. Yang terakhir, komunikasi dilakukan melalui WhatsApp group memudahkan koordinasi. Nah, dari kata ini aku bisa menyimpulkan berarti telah ada fleksibilitas komunikasi karena bisa dilakukan di WhatsApp group, tidak harus komunikasi melalui formal seperti itu. Berarti fleksibilitas
fleksibilitas, komunikasi. Oke, udah. Nah, setelah kalian udah mengcoding nih, udah coding faktor pendukung dan faktor penghambat, lalu selanjutnya balik ke home. Balik ke home, ini buka di dokumen. Nah, ini ibaratnya dokumen manager. Bedanya itu. Kalau tadi itu dokumen 1 tentang transkrip wawancara, lah ini dokumen manager. Dari dokumen manager ini, klik kanan, open network. Atau bisa lewat ini, yang di atas ini, open network. Jadi dari sini nanti bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, ini udah aku klik lagi loading. Oke, ini. Oh ya, oke. Nah, ini tuh perlu di save dulu. Ini juga udah ya. Ctrl S ya, udah langsung ke save. Oke. Karena dia tipenya yang takutnya kan tiba-tiba keluar, jadi harus di save-savein dulu. Oke. Nah, terus dari sini, lah kok cuma kayak gini? Caranya adalah klik kanan, terus di add neighbor. Pilih all command. Nah, ini ada 2 kan tadi cabangnya kalian, faktor pendukung dan faktor penghambat. Terus ini dari sini pun bisa langsung di klik add neighbor yang kode. Jadi kodenya dikeluarin semua. Tereng kayak gini jadinya. Tapi ini harus dirapiin dulu. Kita bisa pilih mau pakai yang apa. Nah, ada kayak gini ada. Atau mau pakai macem-macem. Ada yang kayak gini. Nah, macam-macam, tapi kan kita harus menyesuaikan juga mana yang enak dilihat dan mana yang bisa dibaca. Kalau kayak gini kan apa ya nih, kayak kembang. Nah, itu mungkin kayaknya kurang tepat, jadi coba kita, nah ini yang kayak punya saya. Ini kayaknya lebih cocok kayak gini. Oke. Nah, terus supaya lebih gampang lagi, oke, si faktor penghambat ini dikasih warna yuk biar lebih menarik gitu. Kasih warna apa ya? Merah. Karena penghambat ya. Lalu lalu faktor pendukung kita kasih warna warna-warna baik apa ya? Biru. Oke. Nah, tapi gimana ini? Kok yang faktor penghambat ini sama ini nggak bisa diwarnain tuh. Kemarin aku sempat ngalami kayak gini teman-teman. Kok ini nggak bisa dirapiin ya, nggak bisa diwarnain ya. Nah, kemarin tuh yang aku kirimin pertama kali ke Bu Yuni seperti ini. Terus dapat saran, Mbak kok kayaknya ini bagus diwarnain, ini juga bagus diwarnain. Jadi nyambung. Oh, tentang faktor pendukung, ini faktor pendukung. Ini faktor penghambat, warnanya merah, nyambung semua seperti itu. Nah, caranya adalah, ini aku juga baru nemuin tadi pagi caranya. Sama-sama belajar ya ini ya. Caranya adalah ini aja, di remove dulu networknya. Tuh. Jadi networknya itu dulu, di remove. Kita masukin new code. Masukin kode baru. Nah, tadi kan yang kita hapus faktor pendukung. Masuk. Terus tuh di mana tuh? Dia nyempil di bawah sini loh. Nah, di sini. Ini di fit to window biar mudah bacanya. Oke, lalu ada faktor penghambat. Nyempil juga di bawah. Tuh. Oke. Nah, ini udah ketemu faktor pendukung dan faktor penghambatnya udah. Nah, ini udah bisa diwarnain nih. Tadi kan pendukung warnanya biru. Penghambat warnanya merah. Oke. Loh lah, terus apa Bill kok nggak ada hubungannya, nggak ada linknya. Nah, cara ngelinknya kayak gini. Ini faktor penghambat, kita link tuh kayak dihubungkan gitu. Ting. Nah, mau apa? Kontradik atau is atau associate with atau dikarenakan atau bagian dari. Kalau aku lebih condongnya ke ini is karena faktor penghambat apa aja, termasuk salah satunya kesalahpahaman. Terus faktor penghambat apa aja? Oh, ada permasalahan lahan. Jadi satu-satu ngelinknya. Teng tong.
Terus ini faktor pendukung juga di-link sama fleksibilitas komunikasi. Di-link juga daya kreativitas. Link lagi ke stakeholder mematuhi aturan. Nah, tapi ada yang kurang nih. Apa ya yang kurang ya? Nah, kok nggak ada hubungan antara ini dengan ini? Hubungan antara yang besar ini dengan ini. Nah, terus gimana? Coba kita linkkan. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, berarti kayak tadi dihapus dulu. Langsung aja dia delete network, new code. Apa ini? Ini fenomena kalian apa? Oh, fenomena aku tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di kampung tematik, kampung edukasi, rumah ampiran. Oke, sip. Lah, nyempil di bawah sini. Nih, oke. Tidak perlu cemas karena dia nyempil. Nah, terus disambunginnya gimana? Nyambunginnya tinggal taruh sini gitu toh. Si faktor pendukung ini tinggal di link. Tenteng. Nah, terus mau apa? Kalau kita bisa buat hubungan baru. Kalau aku lebih sreg pakai hubungan consist of. Jadi faktor pendukung dan penghambat itu terdiri dari nih faktor penghambat, nih terdiri dari faktor pendukung. Makanya consist of tuh. Lalu ini consist of thing dah. Ini tinggal dirapiin deh. Kayak kurang rapi. Tinggal dikreasiin menurut kalian lebih enak dibacanya itu seperti apa kayak gitu. Ini udah jadi. Oke, terus di fit to window. Nah, ini supaya kalian bisa tahu setelah dia jadi gambar itu kira-kira ukurannya seberapa. Oh, ternyata kayak gini. Ini pun juga bisa di ibaratnya diperkecil. Ini tinggal diginiin aja di blok. Tuh, di blok. Biar lebih rapi toh, kok ketoknya bawahnya itu terlalu banyak ruang. Ting, bisa dibuat gini. Ya, supaya lebih rapi aja. Dah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan transkrip yang tadi kita buat, ternyata faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata kampung tematik kampung edukasi omah ampiran itu terdiri faktor pendukung. Apa saja? Ada fleksibilitas komunikasi, daya kreativitas, dan stakeholder yang mematuhi aturan. Lalu di faktor penghambat, ada apa saja? Kesalahpahaman, permasalahan lahan, tidak ada komitmen, tidak ada penguatan organisasi, perbedaan pendapat. Jadi dari transkrip panjang yang kita buat itu langsung bisa disimpulkan dalam bentuk apa ya nih? Bagan ya. Dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, ini pun juga ada kayak is a, consist of kayak gitu. Kalau sudah, jangan lupa untuk di export. Export bitmap itu maksudnya dijadikan PNG. Dimasukin kemana ya? Masukin ke masukin ke sini aja lah. Nah, udah deh, udah langsung bisa kita masukin ke skripsi kita. Nih, mana tadi yang kita buatin ya? Bukan ya? Ya, ini. Oh, itu tadi. Nah, ini. Ini udah jadi deh. Tinggal dimasukin ke skripsinya. Begitu teman-teman. Ternyata mudah kan? Ini pertama-tama sih emang susah ya. Tapi kalau udah paham toh ternyata oh gitu toh Bil. Pasti kayak gitu. Pasti kalian bakal keluar kata-kata kayak gitu. Oh ternyata kayak gitu toh. Jadi nggak serumit yang dibayangkan. Seperti itu. Tinggal gimana kalian membuat codingnya ini. Kalian dari kesimpulan itu kalau disimpulkan lagi dalam 3 kata, 2 kata tuh
mau seperti apa. Jadi otaknya sendiri ada di penelitinya. Si atlas ini hanya membantu untuk lebih memudahkan kita membaca hasil penelitian. Seperti itu dari saya. Oh, terima kasih Ibu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Nabila, terima kasih. Nanti kita ulangi nih, ini hadir Pak Soeharto, Pak Suyono, Bu Andani, Bu Mei. Ini beliau-beliau kemarin sore baru ketemu saya ini Mbak Nabila dan teman-teman, karena saya baru ngajar di S3, baru giliran saya baru kemarin. Saya cerita nih Mbak Nabila hari ini mau apa nih, tak suruh ngajari teman-teman ya. Nah, ini mereka bergabung Mbak Nabila, tapi kan ini agak telat nih, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba yang satunya ya Mbak, nggak apa-apa. Yang satunya yang tadi kan apa, faktor pendukung dan menghambat ya. Tapi nanti coba yang satunya apa tadi, yang sederhana tadi. Ada beberapa gambar tuh kemarin. Terus ini Mbak Nabila, halo, bisa open kan? Halo. Ya, oh ya. Mbak Nabila, tadi saya lihat, saran saya kan tak pikir kan kita lebih sampel dikasih gambar ya, dikasih warna ya. Coba dibuka di yang tadi buat contoh, yang contoh terakhir, yang tadi buat praktek. Nah. Oh, sama sambil share screen ya Bu? Ya. Nah, ini. Yang ini, kalau ini kok ternyata kita 2 kali kerja ya. 2 kali kerja sehingga kita pengen sampel malah jadi rumit. Nah, kalau begitu mendingan ya udah nggak usah dikasih warna untuk yang faktor penghambat sini sama pendukung. Putih nggak apa-apa. Kan itu udah jadi tuh secara sistem. Kalau ini kan kita harus buat lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Dengan begini kan kita jadi tahu 2 versi ya. Versi yang tadi dan versi yang ini. Tapi kalau ini menjadi 2 kali kerja. Setelah buat itu kok kita ngubah lagi kan menjadi tidak efisien. Atau tidak efisien. Jadi saya kira ya udah kita sudah bisa ngasih gambar yang merah tadi sama biru cukup di apa namanya tadi di indikatornya ini, tapi yang ini nggak usah kasih gambar nggak apa-apa. Tapi kita jadi tahu ada cara kalau masih gambar harus 2 kali kerja kan jadi tidak efisien. Benar ya Mbak? Jadi kalau begitu aja pakai yang nggak usah pakai yang ini, pakai yang pertama, yang seperti gambar kemarin. Tapi paling nggak kita tahu nih, mungkin ada teman nanti siapa si Gabriel. Bu, saya biar nggak sama dengan si siapa Nabila, kan Gabriel mau pakai atlas juga nih. Nanti mau dipakai model yang ini biar kita nggak sama dah. Tapi kan udah tahu nih dari yang Nabila dikembangkan jadi ini. Gitu ya Gabriel ya. Iya Bu. Ya, biar nggak sama banget kan. Saya kira kan nanti kan faktor pendukung penghambat kan menjadi hampir sama tuh gambarnya. Ya, hanya dengan model-model macam-macam itu ya boleh deh Gabriel, boleh. Tadi ada yang gambar kembang, ya, yang gambar kembang tadi ya nggak apa-apa, seni aja biar nggak sama dengan apa Nabila atau sama teman yang lainnya. Kita punya kreativitas aja, gitu. Kalau yang si Reski pakai Envivo hampir sama caranya dengan coding-coding. Cuma nanti munculnya dengan main apa ya, main dan child. Saya sebutannya child, yang kecil-kecil gini namanya child, yang besar main ya. Nah, itu nanti bentuknya modelnya tuh bulat-bulat gitu. Kemudian dia muncul juga. Nanti kita akan praktekkan kalau pas Rizky nanti sudah selesai baru mau seperti ini. Itu kemudian sebentar. Nanti beberapa nih dari yang Fiona nanti yang kemarin ketemu saya ya. Halo Fiona. Yang waktu hari Kamis kalau nggak salah Bu, ketemu Bu Yun. Oh ya, Fiona kemarin yang judulnya apa ya Mbak? Saya efektivitas program Bu, PLTDD. Oke, jadi ini semuanya nanti nanti mau pakai Vivo modelnya si Rizky atau pakai atlas ini ya, mana yang menurut kalian mudah ya, mana yang menurut kalian mudah nanti kita akan pakai. Ini kan suatu kemajuan ya, karena tidak hanya cukup dengan membuat deskripsi di wawancara kemudian kesimpulan, tapi kita sudah mulai menggunakan ini kan jadi sudah ada seni yang lain gitu ya Fiona maupun yang Fitriani maupun yang lainnya. Gitu ya. Oke Mbak Nabila, ini tadi karena Pak Suyono maupun Pak Harto mungkin juga
masuknya agak belakangan. Mungkin kita bisa praktekkan. Ini ada Mbak Mei ya, sorry ini. Mbak Mei ya, Mbak Mei rajin tadi ya. Mbak Mei di Semarang apa di Semarang ta? Lah aku WA Bapak telepon Bapak pindho. Ya. Lah Bapak wis ngerti Halo, Mbak Mei suaranya kok nggak terdengar ya, Mbak? Bu di Semarang, Bu. Oh ya, harusnya nanti lebih cepat karena Anda Ya, konsen Bu. di sini ya. Nih, Mbak Mei ini juga dulu mahasiswa saya ya, S1, S2, sekarang S3 ketemu. Anda juga mau pakai Atlas rencananya ya? Iya, Bu, rencananya pakai Atlas TI. Sama satunya apa kemarin? Sama post viewer nanti, Bu. Apa? Post viewer. Itu untuk apa, Mbak? Sama juga sih, Bu, dia memetakan, cuma nanti saya mau bandingkan hasilnya bagaimana, apakah sama nanti dari Atlas TI sampai ke post viewer itu apakah sama atau bagaimana gitu. Pakai match method atau kualitatif atau kuantitatif? Untuk sementara masih kualitatif, Bu. Oke. Yang model yang apa tadi? Most viewer Post viewer ya, post viewer itu lebih ke arah kuantitatif sih sebenarnya, Bu, banyakannya, cuman nanti saya mau lihat lagi dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita cari banyak ilmu ya, Mbak, sehingga nanti Anda pulang ke sana, pulang ke kampus, membawa oleh-oleh yang dikembangkan di kampusmu, ya. Dikembangkan di kampusmu. Oh, setelah ini Mbak Mei dari doktoral, ini banyak ilmu yang didapat nih dari Nabila, ini juga sesuatu yang bukan baru ya. Ilmu ini sudah lama saya itu sudah tahu semua. Cuma mau tak terapkan gitu yang saya lihat-lihat. Time yang tepat di mana mahasiswa saya mampu enggak di level S1 di tarafan apa, di S2 tarafan apa, di S3 tarafan apa, kan gitu. Nah, ini nanti sebenarnya nanti kapan-kapan mungkin enggak nanti tak undangkan yang pakai yang model system thinking itu juga bagus. System thinking itu juga apa dengan apa? Tapi memang agak rumit, saya pernah ngikuti dari pagi sampai ini. Tapi apa itu juga bagus juga bentuknya apa? Kayak yang bunga tadi kalau system thinking Nabila. Kayak bunga-bunga gitu yang dibuat kamu itu bentuknya panah-panah gitu ya. Itu nanti kapan-kapan tak undang Bu Ike. Dulu pernah sih cuma hanya sebentar. Nah, saya pengen nih memberi materi bukan materi memberikan apa ya beberapa metode yang bisa dikembangkan untuk kita sendiri maupun apa orang lain gitu. Mungkin itu sedikit. Mbak Nabila, halo. Nabila. Halo Ibu, ya. Mbak, ini kan ada beberapa yang telat nih. Padahal Pak Suyono ini Pak Suyono ini disertasinya sudah siap loh. Sudah siap ini. Ya, muntuk-muntuk di kepala. Pak Harto juga, Bu Andali juga, Mbak Mei juga. Ya, saya cerita mau apa tentang Mbak Nabila ini jadi langsung ini nggak tahu nih nanti lagi pada ngapain terus langsung bisa gabung. Cepat berarti kan sangat berminat ya Pak ya. Tolong bisa diulangi satu lagi Mbak Nabila. Yang itu, yang apa? Yang apa? Grayson atau ya pentahelix Bu, pentahelix. Pentahelix boleh nih itu bagus ya. Silakan. Ya. Oke. Sebentar. Ini laptopnya agak laptop jadul Ibu, jadi sedikit pelan-pelan dan apa-apa. Ini juga apa laptopnya menyesuaikan kita nih, ininya juga jadul. Nggak bisa ini cepet-cepet malah nggak mudeng ini. Orangnya jadul. Iya, kalau yang anak-anak sekarang ya cepet-cepet ini. Mbak Mei juga anak-anak sekarang harusnya ikut ya. Generasi milenial, Mbak. Kira cepet nangkep juga. Nah, kita lihat ini juga. Silakan Mbak Nabila. Ya. Oh, Pak Harto aja sudah sangat serius loh Mirsa Lino. Silakan Mbak. Oh iya, siap Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, ini sebentar saya close dulu, saya buat project baru aja.
Mana tadi? Atlas. Setelah ini mau membuat tentang analisis data pentahelix, model jaringan stakeholder. Masih loading. Oke. Nah, langkah awal, ini nggak bisa full screen. Nah, di new project aja. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu lebih mudah satu fenomena satu project supaya tidak kalau terlalu banyak fenomena di satu project itu sepertinya lebih nanti berat, muatannya berat. Ini model stakeholder. Kita masukkan create. Nah, ini saya beli aplikasinya lewat Shopee, Bapak Ibu. Sekarang udah mudah ya. Ini masih oke. Nah, full Halo Mbak screen. Nabila. Halo, masuk Interupsi Ibu? sebentar. Ya. Jadi gini, ini kan di record toh? J. Ya. Nanti rekaman ini nanti kita edit, kita akan masukkan di YouTube. Jadi nanti juga bisa bermanfaat bagi mereka yang mungkin nggak sempat ngikuti. Gitu Mbak. Oke. Boleh Ibu. Ya. Oke, lanjut. Baik. Oke, kita langkah pertama add dokumen. Jadi di sini tuh dokumennya ada banyak, tidak hanya untuk dokumen Word saja, tetapi juga bisa dokumen video, audio, lalu juga bisa masukkan PDF dan sebagainya. Pertama langsung add dokumen aja. Masukkan untuk transkrip wawancaranya. Kalau saya lebih suka itu untuk memasukkan transkrip wawancara dulu. Transkrip wawancara. Oke. Full. Oke. Ting. Nah, setelah nanti transkrip wawancaranya jadi, itu akan masuk ke sini Bapak Ibu. D1 artinya dokumen 1 transkrip wawancara gitu. Cuman kalau sepengetahuan saya, kemarin saya masukkan untuk yang data tabel. Jadi transkrip wawancara dalam bentuk tabel itu tidak bisa menerima. Si atlasnya ini error terus seperti itu. Akhirnya ya sudah, coba saya jadikan Word biasa gini tanpa tabel. Nah, ini dia bisa menerima. Nah, itu oke. Terus pertama, kita kan mau membuat tentang model jaringan, model stakeholder seperti itu. Nah, ini kita bisa cari codingnya terlebih dahulu. Model stakeholder. Oh, jadi di sini. Kita stakeholder dulu aja. Pun bisa di rename kayak gitu. Nah, oke. Kata stakeholder kita ambil create free question ini kayak gitu. Stakeholdernya. Oke. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Begini, kan ini tentang model stakeholder pentahelix seperti itu. Nah, di model pentahelix itu sendiri kan ada akademisi, media massa, pemerintah dan sebagainya itu. Nah, yang kita create free quotation itu adalah itunya, akademisinya, media massa seperti itu. Jadi untuk yang model besar pentahelixnya itu tidak perlu dibuat coding, tapi di dalamnya itu kita buatkan codingnya seperti akademisi. Nih, nemu kata akademisi, create free quotation. Oke. Terus selain akademisi ada apa aja? Pemerintah. Oke. Create free quotation. Yang ini J. Lalu setelah itu ada akademisi, pemerintah, swasta, create lagi, swasta, lalu ada media massa, create lagi, lalu
media massa, pemerintah, swasta, masyarakat. Masyarakat ini. Nah, begini. Oke lah, terus selanjutnya bagaimana Mbak? Selanjutnya dari masyarakat ini kan kita mau mencabang lagi. Ini masyarakat ada siapa saja. Nah, maka dari itu penting untuk kita setelah transkrip itu membuat kesimpulan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau saya kesimpulannya ini saya lebih suka kesimpulannya yang dibuat tabel. Sebentar. Tabelnya itu ada di sini. Peran-peran. Sebentar. Oke. Nah, saya lebih suka pertama tuh buat tabel ininya dulu, paling tidak memetakan siapa saja stakeholdernya seperti itu. Nih ada Dinas Kebudayaan dari pemerintah. Ini saya tuh slide aja. Satu di sini, satunya atlas. Mana atlasnya tadi? Oke, tadi masyarakat. Nah, masyarakat. Oke, di sini masyarakat dulu yang mau kita coding. Lalu pertama apply codes. Kita lihat di sini masyarakat ada siapa? Masyarakat kita masukkan apply codes. Nah, di sini ada pengurus kampung edukasi Omah Ampiran. Sebetulnya juga bisa kita cari langsung di sini Bapak Ibu, cuman untuk menghemat waktu saja menurut saya lebih cepat kalau dibuat tabel dulu sekilas seperti ini. Kira-kira kita sudah ada gambaran yang masuk masyarakat itu siapa saja. Lalu juga ada Pak Darwis Wanalopo. Sama seperti tadi, klik kanan apply codes. Itu Pak Darwis Wanalopo. Lalu juga ada Karang Taruna, PKK dan komunitas. Klik kanan apply codes. Karang Taruna. Lalu masukkan lagi, bisa langsung di sini aja, nggak usah klik kanan lagi, kita langsung PKK. Nah, ini tandanya udah masuk semua, dia udah tercoding di masyarakat. PKK. Nah, kalau di back ini, berarti dia tidak tercoding. Jadi harus sampai lambangnya seperti ini. Setelah PKK ada komunitas UKM. Masukkan. Oke, untuk masyarakat 5 saja ditemukan 5 saja. Lalu setelah itu tadi siapa saja? Pemerintah. Nah, ini di sini. Di free quotation-nya tadi, pemerintah kita klik apply codes. Pemerintah ada di atas. Apply codes. Tadi ada Disbudpar. Lalu ada Beda. Lalu ada Kelurahan Wonolopo. Juga ada Wali Kota. Nah, ini ditemukan ternyata ada 10 stakeholder pemerintah. Ini baru 4, apply codes lagi. Apply codes DPRD. Harus Dishub. DPU, Dinas Pekerjaan Umum. DLH. Nah, jadi bisa langsung apply codes aja. DLH, Dinkop, dan yang terakhir adalah PLN. Oke, untuk pemerintah sudah kita masukkan. Nah, bisa kita lihat di pemerintah ada ini. Udah pas belum ya 10? Ternyata sudah 10. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu swasta. Nah, di sini swasta ketemu apply codes. PT Daun Pandan Medika. PT Daun Pandan Civisa Teknologi
informasi. Ibu, semisal saya menjelaskannya terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan. Ini ada 2, peta daun panel medika dan CV semesta teknologi informasi. Oke, swasta sudah masuk semua. Lanjutnya masyarakat tadi udah ya. Nah, kita lihat, oh ternyata masyarakat sudah. Lalu di sini akademisi. Akademisi ini yang dari free quotation ini tadi, kita apply codes sama seperti tadi. Ternyata ada Udinus, Undip, lalu ada tim Gempar. Wow, tim Gempar, KKN Exo Village, apply codes, KKN Exo Village, lalu ada Stekom, terakhir UNER. Sudah pas belum? Mari kita bisa cek dari sini. Oh, ternyata ada 6. Apakah sudah pas? Pas 6. Terakhir, media massa. Media massa ditemukan hanya 1, Jawa Pos. Nah, ini sama seperti tadi, apply codes. Media, Jawa Pos. Semarang. Nah, saya 10 keren aja. Nah, jadi ini semua sudah masuk ya tadi ya. Sudah masuk semua. Sini kita bisa lihat, oh, ditemukan 24 kode. Berarti karena kita membahasnya stakeholder, berarti ditemukan 24 stakeholder. Udah sesuai belum? Nanti lihat lagi apakah sudah sesuai. Punya saya udah sesuai 24 stakeholder dari dokumen 1 ini. Setelah ini terus apa? Setelah ini tinggal dibuka bagian home. Kalau udah selesai coding, buka bagian home, lalu buka bagian dokumen. Kita mau lihat dokumen manajernya. Ini loading. Nah, ini ditemukan dokumen manajernya. Nah, setelah ini tahapnya udah langsung jadi itu open network. Jadi bagiannya tadi setelah kita coding-coding itu open network. Masih loading. Nah, ini yang perlu diperhatiin Bapak Ibu, ini harus senantiasa di-save karena aplikasinya suka tiba-tiba keluar sendiri. Oke. Nah, ini juga di-save dulu mungkin ininya. Tadi apa? Pentahelix. Nah, terus lah kok cuma 1, Mbak? Jangan khawatir, ini ada add neighbor. Alkemon. Nah, ternyata Alkemon itu dia mengeluarkan yang ini. Yang tadi kita create free quotation itu. Ada masyarakat, pemerintah, swasta, dan sebagainya. Sekarang kita coba masukkan codingnya. Stakeholdernya yang udah kita coding. Code. Nah, tuh. Bentuknya. Nah, kalau masih awal-awal bentuknya seperti ini. Tapi kita bisa pilih. Mau yang seperti apa. Nah, ada model seperti ini. Terus ada model kayak gini. Ngubahnya di layoutnya ini. Terus ada seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan, ini kan ada fit to window. Jadi kalau fit to window, ini nanti dia di save ya modelnya seperti ini. Tulisannya kecil-kecil. Jadi kita coba cari yang bisa kita baca kayak gitu. Nah, ternyata kalau tree apa? Oh, kalau tree seperti ini, jauh lebih kecil-kecil lagi ya, karena kita kan stakeholdernya banyak nih, jadi agak susah. Oke, sekarang pilih ke random aja. Nah, kalau di random udah deh. Ini mungkin bisa kita paskan, sesuaikan. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, bentuknya kan masih kayak gini. Ini mindah-mindahnya pun nggak usah satu-satu gitu ya. Jadi bisa langsung diseret. Nah, lumayan banyak ya. Nah, ini kita kelompokin dulu yang pemerintah biar di sini dulu supaya kitanya juga nggak bingung ya. Sini pindah-pindah dulu ya, jangan nyampur-nyampur dulu ya.
Nah, terus ini jawab pos. Nah, ini akademisi. Supaya lebih mudah lagi, yuk diwarnain. Warnainnya pun nggak usah satu-satu gini. Warna kan di sini color. Mau dikasih warna apa? Biru. Nggak satu-satu. Bisa langsung di di blok. Nah, ternyata akademisi mau dikasih warna biru. Oh, nah ini yang perlu diperhatiin. Yang si ini ibaratnya ibunya ini. Kan ini kecil-kecilnya. Nah, terus si akademisi besarnya ini dia itu tidak bisa dikasih warna memang kayak gitu. Karena dia bukan code, dia yang free quotation itu. Nah, berarti caranya setelah kita blok, yang ini dihilangin. Pakai kontrol, diklik aja nanti langsung hilang. Tuh. Oke. Akademisi dikasih warna biru. Nah, lalu sekarang yang pemerintah. Kita kasih warna hijau. Jawab pos. Ininya jangan lupa dikontrol dulu. Warna pink. Terus ini masyarakat, kita kasih warna kuning. PT Daun Pandan alias swasta, kita kasih warna coklat gitu ya. Nah, ini tinggal dirapiin aja. Tinggal dirapiin, swasta ini. Oh, ini juga bisa diginiin. Kalau semisal, bisa kayak gini juga. Ini tinggal sesuai kreasi masing-masing. Mau dibuat seperti apa. Udah tinggal menghias sih yang bagian sini. Supaya lebih rapihnya itu kan. Kayak gini aja, mungkin gini dulu kali ya. Terus ini di sini. Terus ini di... Nah, ini pemerintah nih yang paling banyak ada 10. Kira-kira kalau rapih seperti apa? Ya rapi. Nah, ini kalau semisal ngerasa layarnya itu terlalu kejauhan, nah fit to window. Ini ibarat ya, kalau dalam bentuk gambar tuh rasionya seperti ini. Nah, tinggal dirapiin. Oke. Nah, terus yang perlu dilihat loh. Kok judulnya transkrip wawancara, tenang, bisa kita rename. Klik kanan, rename. Model stakeholder, gini aja. Pentahelix. Dalam pengembangan pariwisata, kampung edukasi, hampiran. Disesuaikan dengan fenomena masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Lalu ini swastanya juga tuh kita mungkin supaya lebih mentereng di caps lock aja, swasta. Terus ini bisa dikecilin karena ini kan, nah dia ibaratnya kan swasta di dalam model pentahelix ini. Jadi bisa kita klik, kita kecilin nih supaya swasta aja deh yang ditulis. Ini masyarakat juga di caps lock aja. Kalau ini tergantung kreasi Bapak Ibu mau seperti apa. Kalau saya lebih sukanya seperti ini. Nah. Oke, media massa. Di sini deh. Akademisi. Ini pas awal-awal emang agak adaptasi dulu kan ya, karena awal-awal jadi agak lama, tapi nanti kalau sudah paham bakal gini toh gitu. Oke, pemerintah sudah, ternyata di sini ketemu. Nah, ini di fit to window. Oke, jadi kita bisa ubah ke PNG. Caranya export bitmap. Nah, ini langsung ubah ke PNG. Ini saya masukkan ke mana? Ke sini aja deh. Jangan sini aja. Sini aja. Oke.
Kita buka, nanti tinggal dimasukkan ke tesis, disertasi Bapak Ibu, skripsi teman-teman. Nah, ini ketemu pentahelix. Gambarnya yang jadi pun juga ini ya, jelas HD, nggak yang dia pecah-pecah gitu. Jadi dari hasil atlas.ti tadi dapat disimpulkan bahwa hasil transkrip kita itu dapat ini dianalisis menjadi ternyata ada model pentahelix dalam pengembangan pariwisata. Siapa saja? Akademisi meliputi yang warna biru, pemerintah meliputi yang warna hijau, swasta coklat, masyarakat kuning, media massa pink. Jadi dengan seperti ini kan lebih mudah terbaca dan lebih mudah dari transkrip dapat disimpulkan seperti ini. Jadi lebih mudah dipahami. Begitu dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas, tapi semoga membantu, Nje. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nabila sangat membantu ya, sangat membantu sekali. Karena apa? Yang tadinya tidak pernah melihat jadi melihat, yang tadinya apa? Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ya tak? Kalau saya selama ini juga teori, tinggal itu. Sekarang langsung Mbak Nabila, saya kode ini buat ini, akhirnya juga dengan bersusah payah dan berhasil ya. Nah, ini menjadi punya skill tersendiri ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kalau ada apa-apa, Mas Yono, Pak Harto, Bu Mbak Mei atau Bu Andani dan siapapun dari teman-teman nanti ya bisa langsung ke Mbak Nabila kalau ada apa-apa ya. Nanti punya nanti kasih nomornya Mbak Nabila, Bu Andani, Pak Aryono maupun Pak Yono. Bila ada apa-apa nanti bisa kontak ke Mbak Nabila. Kalau bingung, Bu Mbak Nabila kok iki metune seperti ini, kok nggak sama dengan Mbak Nabila? Sing salah sapa? Sing salah sing nutul biasa nih. Ya. Nih. Bu Andani juga nggak usah khawatir. Ya. Senyum ceria Bu, tenang saja Bu. Nanti ya. Nggak usah mikir, nanti tinggal telepon Mbak Nabila. Ya. Saya kira sebentar Mbak Nabila sebelum saya tutup ini apa? Sambil lagi. Sebenarnya saya mau selesai jam 11 tapi ya tambah dikit ya nggak apa-apa. Tolong ditunjukkan yang gambar 4 kemarin Mbak, di aja, di share aja gambar 4 kemarin yang sudah di share itu untuk saya refresh sebentar sehingga nanti teman-teman semangat, Bapak Ibu juga semangat untuk ini, untuk apa namanya, membuat tugas akhirnya. Tadi malam udah tak pamer ke juga kok waktu saya ngajar di S3 ya Pak Arya, Bu Andeni, terus pada tertarik ini makanya pada rawuh di hari ini. Pak Arta mubeng atau mubeng Pak? Bisa Bu, nanti pelajari Bu. Iya, nanti sekarang mubeng nggak apa-apa Pak. Nanti kalau mubeng pegangan Mbak Nabila Pak, telepon Mbak Nabila gitu Pak, tenang saja ya. Ya. Udah di-share Mbak Nabila? Lagi proses? Iya. Share lewat chat atau saya share screen? Share screen aja. Oh, inje. Sebentar. Tadi malam aku minta bantuan Pak Yono, saiki karo yang punya langsung. Dari yang pertama, dari yang gambar yang kemarin di itu aja, gambar-gambar yang kemarin kirim ke saya tuh. Sebentar. Karena ini saya percobaannya kan banyak banget nih Bu, jadi filenya masuk. Awal-awal emang itu dulu gagap dulu saya. Oh ya, sekarang udah mulai pintar. Sekarang udah, oh begitu. Ini hanya ditampilkan aja. Atau Mbak, biar bantu Pak Yono. Pak Yono tadi malam udah punya filenya, tinggal bantu Pak Yono Pak, nge-share Pak, kayak tadi malam Pak. Boleh. Nah, pakai laptop tuh Pak?
Pikirnya Pak Yono, Pak, speakermu, speakernya jangan. Penjah Bu, sekedap. Bentar. Ya. Main semangat deh, ya. Ben Pak Yono menampilkan bola Bali, wah itu iso gawe ya. Nanti klakik-klakik sudah jadi atlasnya, disertasinya dong ngono, piye kuwi. Ya, semangat berarti ya. Nah, ini gambar-gambar kemarin yang di-share Mbak Nabila. Dari yang apa identifikasi dari crowd dulu toh Pak? Yang kuadran dulu Pak. Oh, ini. Nah, ini Mbak Nabila tadi malam ini hasil olahan data ya. Ini Bapak Ibu. Ini kebetulan kan bicara tentang jaringan aktor. Nanti Gabriel maupun lainnya ini kan semua kan menyesuaikan ya, menyesuaikan dari judul masing-masing. Bu Gabriel, saya buat gini Bu, ya enggak lah. Dirimu kan tidak membuat tentang apa aktor, tapi nanti akan bentuknya berbeda di mana fenomenamu bicara tentang apa kemarin beberapa kriteria yang sesuai apa di tabel fenomena. Ya, tapi ini apa share aja ya, sekedar tahu. Ini kemarin pakai teorinya siapa ya Mbak Nabila? Pakai Brayson. Oh, Brayson Bapak Ibu ya. Tadi malam aku tuh lupa ini pakai siapa ya? Karena kalau pakai Vine kan modelnya yang itu ya. Primer, sekunder, tersier dan kuarter. Tapi karena pakai Brayson ini makanya dia muncul crowd, contest setter, key player and subject. Okay. Nah, ini kan ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Tadi dia sudah bisa menyampaikan tentang pentahelik itu menyebutkan siapa-siapa. Ya. Kemudian siapa aktor pemerintah, siapa aktor masyarakat, media massa, swasta dan akademisi. Tetapi kalau di Brayson dia hanya membagi teridentifikasi aktornya. Dia belum memilah siapa pemerintah, siapa masyarakat belum. Tapi dia mengidentifikasi aktornya yang terlibat siapa. Nah, ini hanya ini loh aktor yang punya pengaruh dan kepentingan tinggi-tinggi, tinggi rendah, tinggi apa? Bagaimana ini tak suruh gambar. Jadi kemarin sifatnya adalah kesimpulan yang deskripsi. Ya. Kemudian ayo dibuat gambar, akhirnya Mbak Nabila bisa membuat seperti ini karena yang membuat ini kan penelitinya, bukan pembimbingnya. Pembimbing kan hanya mengarahkan dibuat ini sehingga orang lebih mudah membaca. Itu ya Mbak Nabila ya. Nah, dari yang kemarin Anda tulis banyak berlembar-lembar itu cukup dengan satu gambar Bu Yuni atau kita pembaca sudah tahu. Oh, itu toh. Oke, lanjut Pak Yono yang kedua. Identifikasi aktor berarti. Yang gambar Nah, kalau tadi itu gambar yang tadi digambar Pak Nabila melalui kuadran. Kalau ini kemudian diolah yang tadi benar Pak, yang tadi benar. Oh, benar. Yang tadi. Yang identifikasi ya. Nah, ini diolah melalui atlas ya Mbak Nabila. Yang tadi sudah ada dibuat dengan cara atlas TI ya. Tadinya gagap ya. Ini kemarin saya semakin kasih ini warna-warna kuning, pink, biru, hijau. Nah, kemudian tadi saya coba kalau ini biru bisa tengahnya dikasih. Ternyata setelah saya lihat kamu tadi harus mengubah lagi kok menjadi 2 kali kerja. Jadi gini aja nggak apa-apa ya. Jadi tidak murni kan tadi. Nah, enak begini. Oke. Nah, ini tadi kalau identifikasi aktor sudah menggunakan aplikasi atau pakai Atlas TI. Kalau yang tadi pakai diagram itu kita secara manual dengan asumsi peneliti dibuat bagaimana melihat tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Okay. Kalau ini untuk tahu siapa aktornya. Nathan, ya. Agak berbeda ya. Jadi kalau ini di Atlas TI kita bisa melihat siapa sih aktornya yang contest setter. Nah, di sini ya. Siapa yang masuk subjek, siapa yang masuk crowd, siapa yang masuk key player. Nah, ini sekedar tahu. Tetapi kalau tadi di tabel kuadran kita tahu tingkat apa tadi bisa tahu karena dibuat secara manual ya dengan asumsi peneliti. Kita tahu bagaimana kedudukan mereka di tingkat tadi. Tingkat kepentingan dan pengaruh. Apakah tinggi-tinggi atau tinggi rendah atau rendah tinggi atau bagaimana? Ya, jadi dua-duanya punya fungsi yang sama-sama menguatkan. Ketiga, Pak, lanjut. Yang peran ya, peran. yang peran ya.
Nah, ini peran Mbak, ini yang tadi disampaikan Mbak Nabila, tadi kan pentaheliknya ya. Nah, ini perannya. Perannya diambil dari mana? Kalau nggak salah tadi sudah kita sudah punya tabel ya Mbak ya. Nah, itu aja mempermudah tuh tadi dengan tabel tersebut mempermudah. Ya, mempermudah Anda memasukkan di ini. Ya. Ini perannya. Bagaimana dia peran sebagai fasilitator, implementer, policy creator, koordinator, akselerator. Ini semuanya sudah dalam tabel, tinggal mengambil sehingga bisa muncul seperti ini. Lanjut. Yang pentahalik tadi Kak. Pentahalik yang tadi dipraktekkan. Nah, ini tadi yang dipraktekkan Mbak Nabila ya. Tadi yang dipraktekkan ini tadi. Nah, sudah dipraktekkan cukup jelas ya. Jadi ini dari mana mengambilnya tadi sudah dipraktekkan. Lanjut gambar berikutnya. Yang gambar manual pentahelik berarti. Ya. Yang bundar-bundar. Oh, ini dulu ya, yang faktor pendukung dan penghambat ini tadi sudah dipraktekkan. Kalau begini kan masih asli toh Mbak Nabila. Kalau tadi dibuat ininya berwarna menjadi tidak asli malah 2 kali kerja. Jadi udah cukup ini nggak apa-apa. Ya. Ya, terus terakhir gambar pentahelik yang bulat-bulatan, Pak. Nah, inilah puncaknya ya. Puncak di mana sebenarnya kalau kita sebelum kemarin saya menggunakan Atlas TI, disertasi saya modelnya hampir sama seperti ini ya. Gambar disertasi ini nanti akan muncul jadi seperti ini itu sudah paten ya, haki ya, Mbak. Nanti kita patenkan. Ya, kita paten atau kita hakikan ya. Punya saya itu muncul di googling. Jadi waktu itu saya masuk di artikel jurnal apa begitu, saya masukkan seperti ini sehingga di googling itu ada akan muncul gambar-gambar model pentahelik. Nah, itu nanti ada gambarnya yang Putri Yuningsih. Lalu ada gambarnya genta. Karena genta juga waktu itu tak masukkan di artikel jurnal. Kemudian ini nanti modelnya Mbak Nabila juga akan kita masukkan di artikel jurnal. Sehingga dia akan muncul juga di googling akan muncul gambar pentaheliknya modelnya Nabila, modelnya Triyuni, modelnya si Genta, modelnya yang Rizka itu waktu itu tidak membuat model. Nah, ini dulu menggunakan yang secara manual. Nah, nanti kita kan tambah cantik nih model apa tadi namanya? Dan ada Atlas TI-nya ya. Nah, apalagi sekarang tadi Mbak Mei, Bu siapa dengan posting itu tulisannya aku lali Bu. Mbak Andani. Mbak Andani ya. Dani Bu, ya. Kemudian Pak Yono, Pak Harto dan teman-teman lainnya ini sudah paling tidak sudah tahu tentang Atlas TI menjadi sesuatu yang bagus. Nanti ke depan Gabriel juga nanti siap-siap biar nanti akan sama-sama menggunakan Atlas TI dengan judul yang berbeda, dengan model yang berbeda nanti tetapi intinya sama, bagaimana dalam membuat merumuskan suatu fenomena dalam penarikan kesimpulan ya, nanti akan kita tampilkan. Punya Gabriel itu cuma 2 enak ya. 2 tapi besar. 2 tapi besar ya. Kan itu bicara tentang apa Mbak Wingi? Tentang public trust ya. Tentang public trust dan faktor penghambat dan pendukung dan penghambat. Tetapi di atas yang public trust tadi itu kan unsurnya banyak. Nah, itu nanti hanya masuknya menjadi anak-anaknya ya, anak dan induk. Cuma istilahnya di atas namanya apa? Saya belum paham banget. Tapi kalau di Vivo namanya main dan child. Nanti agak berbeda sama-sama atas, tapi nanti kita lihat nanti Gabriel pada saat tampilan seperti ini biarkan. Jadi nanti di ujian skripsi wis lancar Mbak, nggak masalah. Nanti siapa lagi nanti Fitriani dan lain-lain. Harapan saya semua bimbingan saya mari sama-sama saling share ilmu untuk Atlas TI ya. Ada Vivo nanti nunggu si siapa? Si Rizky. Nanti Nabila juga bisa belajar Vivonya dari Rizky gampang juga. Cuma hanya aplikasinya saja yang beda. Gitu aja. Oh ya Mbak Nabila saya ingat. Menurut Mbak Nabila itu mudah yang mana? Karena Bu Yuni kan menyuruh membuat metrik wawancara yang model tabel. Lalu yang tadi kamu buat itu modelnya itu. Ini enak yang mana?
Kalau menurut saya untuk menyimpulkannya itu enak yang model Bu Yuni. Cuman sayangnya itu karena dalam bentuk tabel itu tidak bisa masuk ke atlas. Jadi kalau mau dimasukin ke atlas harus di kopas Copy dulu paste. semuanya, diubah kata-kata aja tanpa tabel. Sebetulnya tinggal itu aja sih Bu yang diubah. Cuman tetap Tapi kalau berarti itu menjadinya menjadi kalau misalnya mau kita rubah ke depan, tapi nanti tak jadinya tebel ya. Jadi model awal apa namanya punyamu kalau kan metrik wawancara nih, transkrip ya, J. yang harus satu-satu gitu ya. Iya, tapi itu sebetulnya juga menyimpulkannya lebih sulit ya Bu. Iya. Sebetulnya lebih Iya. enak yang matriks wawancara Bu Yuni itu, cuman ya itu kelemahannya kalau di atlas dia nggak bisa nerima tabel gitu aja. Ya, Jadi no, tinggal berarti kopas. dari tabel pada saat ngolah harus ngopi ya, harus ngopi Iya, kesimpulannya dulu dalam Word gitu toh. J. Tapi kan lebih mudah karena kunci utamanya ada di kesimpulan kan. J, betul. Kalau Anda satu-satu gini, pusing. Pusing. Ya udah nggak apa-apa. Jadi menurut saya gini, mungkin tetap tabel karena itu akan membuat kita berpikir logikanya itu main, jalan. Kalau Anda nanti membaca seperti yang model itu satu-satu informan gini, logikanya nggak jalan. Mesti nanti terusan-terusan, Mbak. Ya. Terusan-terusan itu nggak urut, kan gitu. Nah, tapi kalau tabel, dari tabel itu kemudian kamu olah, pada saat mau ngolah, tinggal dipindah aja kan? Gitu, bisa? Iya, saat mau ngolah datanya tinggal di copy paste aja, terus di copy yang di paste bagian kata-kata aja. Itu langsung udah bisa. Ya, gitu aja. Ya. Oke. Ya, karena saya takut selama ini mahasiswa malah tidak membuat satu. Tidak membuat satu. Yang kedua, membuatnya seperti yang tidak yang skematis saya tadi, sehingga tidak logikanya nggak main tadi toh. Nah, kemudian pada penyimpulan akhirnya salah, ya. Salah penyimpulan karena logikanya nggak main tadi. Nah, tapi kalau di metrik kan kelihatan itu. Dari sekian muncul grup, itu bagus pada saat Anda membuat penyimpulan. Enak kan tadi tinggal itu ya. Oke. Ya udah nanti semakin lama semakin sempurna mencari yang termudah dan efektif, efisien dan efektif. Gitu ya Mbak Nabila. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya dan Mbak Nabila dan teman-teman ya. Kita akan tutup. Sengaja saya ini tadi Mbak Nabila tak suruh paparan dan sudah dikirim semuanya kan? Sudah jadi kan? Berarti punya tadi sudah dikirim? Sudah Ibu, sudah saya kirim. Ya, berarti sudah jadi, tinggal nanti saya cek. Biasanya saya cek ya tipe-tipe. Kalau tadi kan sudah benar, sudah secara ini sudah oke. Silakan nanti besok Senin sudah bisa mulai bimbingan ke Bu siapa? Bu Bani untuk melanjutkan pembimbing 2. Lah Bani beres, lah Bani paling-paling kan sudah tinggal besok aja, sudah enak dari saya sudah 90%. Makasih banyak Bu Yuni. Terus tinggal nyiapkan nyiapkan syarat-syarat untuk ujian. Siap. Termasuk bimbingan, Mbak. Nanti kamu bisa buka itu tuh yang harus saya klik gitu loh. Yang ke-15 pertama, itu ya, kedua, ketiga, keempat. Itu tak klik aja semuanya. Ya, setelah ini langsung masuk di bimbingan itu sehingga saya ngeklik sampai 15. Ya, karena mungkin saya besok pergi kan saya nggak punya waktu untuk ngekliki satu persatu. Ya, setelah ini nanti langsung masuk video call aja. Video call. Oh, bisa pakai MS Team ini. Ya, setelah ini nanti langsung bisa praktek langsung bimbingan itu sehingga saya ngekliki sampai 15, ya. Terus nanti Senin tinggal masuk ke Bu Wani, juga dia akan ngekliki 15. Data, syaratnya ujian kan itu. Dan lain bebas perpustakaan, bebas fakultas ini, kemudian Turnitin sudah, terus apa lagi? Abstrak ya, nanti ini sudah semua. Abstrak tadi sudah saya buat. Ya. Oke, nanti saya akan baca sekalian abstrak sama nanti terakhir PPT siapin, PPT nanti maksimal 15 slide ya. Maksimal 15 slide dengan modifikasi bagaimana, yang penting kita buat itu. Kemudian apalagi itu artikel terakhir aja. Sementara ini minggu depan selesai dari Medan,
kita akan siapkan artikel untuk kita masukkan di Sinta 2. Nanti tak masukkan Sinta 2 yang di UMM itu saya Maret insya Allah saya akan punya jatah di sana. Oke ya? Terima kasih banyak Bu Yuni. Ya. Mau tak masukkan Scopus tapi nanti ada mahal, nggak usah. Kalau di Sinta 2 enggak. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan Mbak Nabila dan ini teman-teman juga ya bermanfaat. Semakin membuat kita semangat untuk membuat skripsi, tesis maupun disertasi. Demikian saya akhiri. Semangat ya Pak Yono, Pak Harto, Mbak Mei, Bu Adani, Mbak Nabila, Durotul, Fiona, Fitriani, Florentina, Gabriel, Irvin, Renaldi, Salsabila. Semuanya semangat, jaga sehat. Saya tutup pertemuan hari ini. Mbak Nabila tetap stay. Kita akan masuk di SSO untuk ngeklik yang 15 itu loh. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Salam.